Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online. Sambil mari kita meminta kepada Tuhan di dalam doa supaya COVID-19 segera berlalu dan kita boleh beribadah secara onsite. Ada beberapa warta lisan yang harus saya sampaikan sebelum ibadah kita mulai. Warta lisan Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada saudara-saudari sekalian di dalam ibadah online pada hari ini. Ibadah pada pagi hari ini dilayankan oleh Pendeta Suryati Ambarsari. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Warta kedua adalah katekisasi. Kelas katekisasi reguler secara online GKI Perumnas akan segera dibuka. Dan onset secara pendaftaran secara pribadi, secara privat dibuka secara khusus. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya, dapat segera mendaftarkan diri melalui sekretariat dengan Bapak Tambio. Warta Paduka. Diinformasikan kepada peserta Paduka yang telah membayar iuran bulanan melalui transfer bank, diharapkan dapat menginformasikan kepada Saudara Tambio atau mengirim struk bukti transfernya. Dikarenakan sejak masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa peserta yang telah membayar iuran bulanan Paduka, tapi belum terkonfirmasi. Warta selanjutnya adalah pemanggilan pengerja yang kedua. Sesuai dengan permohonan pemanggilan pengerja Majelis Jemaat GKI Perumnas kepada Sinode GKI. Maka Sinode GKI telah menyetujuinya dan mulai tanggal 1 Agustus 2020 menempatkan Penatua Irving Bolivar Nicholas Gultom SSI Teol untuk menjadi pengerja di GKI Perumnas 1 Tangerang. Dan pada kesempatan yang indah ini, beliau hadir bersama-sama kita dan akan memperkenalkan diri. Kami persilakan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayang oleh segenap warga jemaat GKI Perumnas Tangerang, maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau kata orang nama itu doa, Bapak Ibu terkasih, maka nama saya itu doa syafaat. Karena nama saya adalah Irving Bolivar Nicholas Wiryo Gultom. 5 suku kata Bapak Ibu. Cukup panjang ya. Irving itu dari opung saya karena dia seorang guru. Karena dia seorang guru dan penggemar ekonomi, jadi dia memberikan nama Irving Fisher kepada cucunya. Jadi harapannya jadi pembesar di bidang ekonomi begitu. Sedangkan kalau Bolivar itu dari om saya, dari paman saya, dia cukup senang dengan politik. Jadi dia tempatkan nama Simon Bolivar, itu tokoh pejuang di Bolivia sana, kepada keponakannya. Harapannya menjadi pembesar di bidang politik. Kemudian ada Nicholas. Nah, kalau Nicholas ini dari ibu saya. Bapak Ibu terkasih. Ibu saya ini penggemar film Hollywood dan aktor favoritnya ternyata adalah Nicolas Cage. Maka dia menempatkan nama Nicholas kepada anaknya. Harapan jadi pembesar di bidang seni. Nah mungkin Bapak Ibu terkasih penasaran ya, ini kan Gultom orang Batak kok ada wiryonya begitu. Kok ada nuansa Jawinya sedikit begitu kan. Nah Wiryo ini nama dari dokter kandungan saya. Bapak Ibu terkasih. Lengkap ya begitu ya memberi namanya ya. Karena mengapa? Karena selama karir pelayanannya katanya saya bayi terbesar yang ia pernah layani. Maka dia mengatakan ini akan jadi orang besar dan dia menitipkan nama Wiryo kepada saya. So, itulah nama saya Bapak Ibu terkasih dengan harapan menjadi orang besar dan tentu saja kita bisa lihat badannya ternyata cukup besar ya Bapak Ibu ya. Memang rasanya cukup kagok perkenalan saya pada hari ini karena yang saya harapkan dan mungkin kita bersama harapkan adalah kita bisa bertemu langsung. Tapi ternyata pandemi COVID ini berkata lain. Tapi saya punya harapan yang sama dengan Bapak Ibu terkasih,
Ketika nanti pandemi ini boleh berlalu, kita boleh berkenan lebih dekat, kita boleh belajar bersama, dan kita boleh bertumbuh bersama dalam Kristus, dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin dan terima kasih. Mari kita mengambil saat hening. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tema minggu hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, penting bagi kita untuk senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan dalam lika-liku perjalanan hidup kita sehari-hari. Nas yang mendasarinya ada di dalam 1 Tawarik 22 ayat 18a dan 19a demikian. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Tuhan menolong kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Inilah saat yang kita tunggu ketika kita berharap dan berserah kepada Tuhan seraya merendahkan hati kita di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita mohon ampun atas segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah kami yang di surga, kami sungguh mengakui dalam kehidupan kami hari demi hari, kami sering mengandalkan Engkau, kami sering berkata, hanya Tuhanlah sandaran dalam kehidupan kami. Tapi terkadang kami sering tidak mengindahkan kata-kata itu. Kami sering beda dengan apa yang kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami sering tidak mengarahkan pandangan kami, langkah kehidupan kami kepadamu. Kami lebih percaya pada kaki kami untuk melangkah. Kami lebih percaya kepada diri kami untuk melangkah ke depan dan mengabaikan pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami juga sering melupakan Engkau dalam segala permasalahan kami dan menganggap kami lebih bisa menyelesaikan sendiri. Dan pada akhirnya hanyalah kekecewaan dan kami menyesal. Banyak dosa yang kami lakukan dan sering kami lakukan sehingga kami semakin jauh dari Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Luruskanlah jalan kami, luruskanlah langkah kami ke hadapan Tuhan, supaya kami benar-benar yakin ketika kami menjalani kehidupan kami, berbagai masalah dan rintangan, kami beserta dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kami, membenarkan langkah kami, dan membuat kami semakin terarah dengan firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Suryati Ambarsari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberitakan pengampunan dosa dengan mengingat firman Tuhan dari Daniel 9 ayat 3 dan 9 demikian. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau
kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur sebab kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi kami tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur karena kami masih dapat mengikuti ibadah, beribadah bersama meskipun kami lakukan secara online. Bapa di surga, biarlah iman percaya kami boleh bertumbuh-tumbuh kepadamu, dan kami, Tuhan tolong untuk terus menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus memimpin kami pada saat membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus juga yang berkuasa atas kami pada saat hendak memberlakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan Alkitab yang pertama, menurut kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan, Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allahku, Tuhan pengasih dan penyayangku, panjang sabar terhadap anaknya, besarlah kasih perjanjiannya. Atas rahmat-Mu dan kebajikan-Mu, padamu bersyukur segala makhluk. Tuhan, Engkau selalu diiringi pujian orang yang Engkau kasihi. Kerajaan-Mu dan semarahnya kan dimasyhurkan dalam dunia oleh mereka yang telah mengenal berkat kerajaan-Mu yang kekal. Tuhan selalu adil dan setia dalam sabdanya yang kudus mulia.
tegakkan lagi. Segala makhluk menantikanmu, Engkau berikan apa yang perlu. Tanganmu Kau bukakan segera bagi yang hidup dalam dunia. Tuhan selalu adil dan setia dalam karyanya yang kudus mulia. Ia dekat kepada yang berdoa, doa yang tulus tak pernah ditolak. Orang yang patut didengarkannya, yang minta tolong diselamatkannya. Ia menjaga orang yang sadis, dihancurkannya orang yang fasik. Puji-pujian ingin kulakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Biar segala makhluk selamanya turut mengaku kuduslah namanya. Bacaan kedua. Pembacaan kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di dalam Roma 9 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudara. Kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-14, mulai ayat 13 sampai 21. Matius 14 mulai ayatnya yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan semua pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada seorang pemuda, seorang sarjana yang baru lulus kuliah. Sebenarnya dia adalah seorang pemuda yang berbakat. Dia tinggal di kota kecil dan ia ingin sekali bisa bekerja di kota besar, seperti yang ia impikan sejak dari SMA. Namun ia belum memastikan akan bekerja di mana. Salah satu kota yang ada di benaknya adalah Jakarta. Ya, saat itu ia segera membuat CV dan mengumpulkan ijazahnya dan mengirim ke beberapa perusahaan ternama di Jakarta. Selagi menunggu dipanggil, pemuda ini mengaktifkan diri dalam keluarga dan pelayanan di gerejanya. Ia berpikir akan memberikan yang terbaik sebelum pergi ke Jakarta. Namun ketika ia berdoa, ia mendapatkan sebuah bakat, tekad gitu ya dalam dirinya. Ya. Supaya dia bisa mengobarkan kembali api Roh Kudus di antara teman-teman di kotanya yang sudah mulai padam dan undur. Setelah beberapa bulan lulus, ternyata dia mulai bisa lagi mengaktifkan teman-teman pemudanya dalam sebuah persekutuan yang hangat. Ya, dia dapat perintah dari Tuhan menurutnya untuk boleh mengobarkan hidup pelayanan di gerejanya, dan tentu saja itu berlawanan dengan keinginannya. Suatu hari, pemuda ini menerima kabar bahwa ia diterima di salah satu perusahaan makanan swasta terbesar di Jakarta. Gaji yang diberikannya juga cukup besar. Pemuda ini menjadi goyah. Tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tetap tinggal dan melayani Tuhan di kotanya. Pemuda ini yakin bahwa ketika ia taat terhadap apa yang diperintahkan Tuhan, maka ada sebuah terobosan dalam hidupnya. Dia membangun sebuah persekutuan dan ketika sudah mulai berhasil persekutuan yang dibangunnya, suatu hari ia mendapat telepon dari salah seorang yang terberkati dari kesaksiannya. Sebut saja namanya Pak Adi. Mukjizat terjadi, dia terpilih menjadi manajer di perusahaan milik Pak Adi dan mendapat penghasilan jauh lebih tinggi dari gaji yang ditawarkan sebelumnya. Dan dalam kesaksiannya pemuda ini mengatakan bahwa ini adalah upah dari ketaatannya. Bahwa ketika dia mendahulukan Tuhan, ketika dia mengarahkan hati, hidup dan dirinya, pelayanannya kepada Tuhan, dia mengalami mukjizat tanpa diduga. Bapak Ibu, mungkin ketika kita mendengar cerita ini kita bilang, aduh enak banget ya cerita kehidupannya. Dan kita berharap kita juga sama ya.
Ketika kita menundukkan diri kita pada kehendak Allah, dan Allah akan memberikan kepada kita banyak bonus dalam hidup kita. Mungkin ketika kita mendengar cerita ini kita langsung berpikir, wah ini mungkin ya seperti apa yang ada dalam Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Gitu ya. Nah, tapi tema hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita perhatikan bacaan kita yang pertama. Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Ada ajakan dari Yesaya supaya umat datang kepada Tuhan. Ada iming-imingnya loh Bapak Ibu. Katanya yang datang kepada Tuhan, maka setiap yang haus datang kemudian dapat minum air yang menyegarkan. Yang gak punya uang datang, harus datang kepada Tuhan. Tapi tunggu dulu, kita harus perhatikan ayat-ayat berikutnya. Yang gak punya uang datang kepada Tuhan, apakah langsung dikasih uang? Dalam bacaan kita di Yesaya 55 kayaknya enggak ya. Gak ada terimalah uang kalau datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melihat di ayat-ayat berikutnya, yang datang kepada Tuhan dan tidak punya uang, di ayatnya yang kedua dan ketiga, tetap mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Bisa makan gandum, punya anggur dan susu tanpa bayaran. Nah menarik nih Bapak Ibu ya. Kenapa kok datang kepada Tuhan yang haus katanya bisa minum air begitu ya. Tetapi yang gak punya uang kok tidak berbicara soal uang atau harta benda. Selidik punya selidik Bapak Ibu sejak zaman dahulu kala. Sebenarnya harta benda atau uang atau mamon ya, itu menjadi berhala atau sesembahan atau ilah lain. Mudah sekali manusia tergoda mengikatkan hatinya kepada mamon dan bukan kepada Allah. Oleh sebab itu dalam seruan pertobatan Yesaya kepada orang Israel, yang diminta dari Tuhan adalah dengarkan, sendengkan telinganya. Telinganya ditujukan hanya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk mendengarkan. Maka kamu akan hidup. Hidup bukan sekedar dapat makan, dapat minum, ketika haus dapat kelegaan, ketika lapar dapat kekenyangan. Tidak. Tetapi ketika seseorang datang kepada Tuhan, mendengar, menyendengkan telinga, kemudian juga memberikan hatinya bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau tema kita arahkanlah hatimu kepada Tuhan, mungkin Bapak Ibu udah hafal ya di luar kepala ya. Kita selalu diminta untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Di kelas katekisasi, di mata pelajaran tentang liturgi ya, ini seringkali saya cerita kepada anak katekisan atau kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam liturgi pengutusan ada kata-kata arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu jawab apa? Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Begitu ya. Pernah suatu kali ada seseorang yang baru belajar katekisasi. Dulunya dari beragama lain. Terus bertanya kepada saya. Kok itu liturginya agak aneh ya Bu? Udah mau pulang kok suruh mengarahkan hati kepada Tuhan. Harusnya kan dari pertama masuk ke gedung gereja, itu pelayan-pelayan Tuhan harus mengatakan arahkanlah kepada Tuhan. Supaya saat badan kita ada di dalam gedung gereja, ya kita benar-benar fokus. Ya, tidak fokus kepada gadget kita atau tidak fokus kepada pikiran-pikiran yang berseliweran saat badan kita ada di sini tapi mungkin pikirannya ada di rumah, ada di pekerjaan dan lain sebagainya. Waktu itu saya hanya menjawab, kayaknya sih lebih mudah kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan ketika ada dalam suasana yang sakral.
suasana yang khidmat di mana kanan, kiri, depan, belakang kita semuanya sedang sama-sama beribadah. Yang lebih sulit adalah ketika kita ada di tengah dunia ini, dalam pekerjaan keseharian kita, dalam semua tugas dan tanggung jawab kita, terus kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Itu paling sulit. Oleh sebab itu, liturgi pengutusan itu kita diingatkan kembali. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ketika kamu ada di tengah dunia ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya, dan ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, maka hidup kita juga terarah kepada seisi dunia ini. Apalagi tuh maksudnya? Kalau hidup kita fokus kepada Tuhan, selalu mau mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di tengah dunia ini, maka kita bukan hanya sekedar mencari pemeliharaan Tuhan, bukan hanya sekedar mencari segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita, tidak. Tetapi kita mengerjakan apa yang Tuhan mau bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama kita. Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan adalah justru ketika kita mau memfokuskan diri kita semakin berdampak bagi seisi dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita dalam Injil Matius mungkin kita sudah sering kali hafal ya mukjizatnya. Sejak kita sekolah minggu kita tahu 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ini sudah sangat terkenal. Tidak sedikit orang fokus pada mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kita mendapatkan sudut pandang yang lain. Terutama ketika Yesus memberikan sebuah perintah. Melihat keadaan yang terjadi, banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus dari pagi sampai malam. Dan Yesus tahu bahwa perut mereka lapar. Di ayat 16, Matius 14 ayat 16, Yesus memberikan perintah, kamu harus memberi mereka makan. Dan para murid menjawab, bagaimana caranya? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan di Matius 14 ayat 17. Nah, tetapi Yesus mengatakan, bawalah kemari kepadaku. Yang dibawa 5 roti dan 2 ikan. Memang ada ungkapan pesimisme dari para murid. Bagaimana mungkin ini adalah sebuah kemustahilan? Tetapi Yesus mengajak mereka untuk belajar, mengarahkan hati kepada Tuhan lewat gerakannya di ayat yang ke-19. Sudah didapatkan 5 roti dan 2 ikan itu di ayat yang 19, Yesus disuruhnya lah orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambil 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Menengadah ke langit memohon pertolongan dari Allah. Menengadah ke langit mengarahkan hati kepada Allah. Supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sebenarnya kisah mukjizat 5 roti 2 ikan ini merupakan sebuah pengajaran Yesus. Yesus memberi perintah agar memberi makan semua orang dan dibutuhkan sebuah ketaatan, kepatuhan. Jadi tidak hanya sekedar mengarahkan hati ya dengan membawa 5 roti dan 2 ikan, tetapi juga ada sebuah kepatuhan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Dan hasilnya seperti yang sudah kita ketahui, terjadi mukjizat yang awalnya diragukan. Jadi yang harus dilakukan adalah mengarahkan hati untuk percaya, mengarahkan hidup untuk yakin, dan juga mengarahkan diri kita, kaki tangan kita, ya, seluruh tubuh kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau cerita tadi tentang seorang pemuda ya yang bergumul antara pekerjaan dengan kehidupan pelayanannya, tapi dia mau taat ya, dia selesaikan dulu pelayanannya, baru kemudian Tuhan memberikan mukjizat.
Mengarahkan hatinya kepada Tuhan bukan cuma sekedar saya percaya dan yakin. Tetapi mengarahkan hati kepada Tuhan berarti juga mau melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah bagi kita di tengah dunia ini, di tengah banyak hiruk pikuk, persoalan permasalahan yang terjadi. Kita mungkin seringkali tergoncang iman kita karena berat pergumulan kita. Yang Tuhan kehendaki adalah mengarahkan hati kepada Tuhan. Patuh dan taat, mengikuti seperti apa yang Tuhan perintahkan. Menjalani seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pasti kita akan hidup. Berkat-berkat dan juga mukjizat-mukjizat akan Tuhan nyatakan dalam hidup keseharian kita. Saya berharap dan terus berdoa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Ada banyak kejadian yang tidak menyenangkan di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita terus mencoba untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Supaya tidak hanya sekedar pandemi ini berlalu. Tetapi setelah pandemi ini berlalu, hidup kita semakin berkualitas. Hidup kita semakin hebat di mata Tuhan. Dan hidup kita semakin berdampak untuk dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Seen hell of a crimson stain, he worship what is known. On a hill far away stood an old rugged cross. He held the most suffering in shame. And I love that old cross where Jesus blessed for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross And exchange it someday for a crown. When before the throne, I stand in incomplete. Jesus died my soul to save. My lips shall still beat. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. So I'll cherish the old rugged cross Till my trophies at last I lay down. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja dari segala abad dan tempat, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita
seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing hendaklah berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami kembali diingatkan, agar kami dapat mengarahkan hati kami kepada Tuhan, untuk percaya, mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, untuk semakin meyakini, dan juga mengarahkan setiap kehidupan kami untuk memberlakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali pergumulan kehidupan kami membuat kami tergoda untuk memalingkan wajah kami kepada hal-hal yang lain dan tidak terarah kepada Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Tuhan yang tetap setia menjaga, menaungi, menuntun, dan membimbing kami. Bapa di surga, tolonglah kami ya Allah, di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berharap kehidupan kami jauh lebih baik, hidup kami jauh lebih berkualitas, karakter dan iman percaya kami jauh lebih terbentuk lagi. Dan ketika pandemi COVID ini berlalu, kami semakin menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Berdoa untuk mereka yang tengah berjuang karena sakit penyakit mereka. Mereka yang sakit ringan maupun yang sakit berat. Terlebih khusus untuk para penyintas kanker. Untuk mereka yang berjuang dalam sakitnya bertahun-tahun lamanya. Untuk mereka yang tubuhnya melemah karena lanjut usia. Tuhan hadir bagi mereka, memulihkan, menyembuhkan, dan menyatakan yang terbaik. Berkati juga keluarga mereka yang mendampingi. Dan biarlah kami dapat menjadi komunitas yang menyembuhkan, yang terus mendukung mereka yang sakit, supaya tetap mempunyai semangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Saat ini kami berdoa kepadamu ya Allah, untuk anak-anak kami, mereka yang terpaksa harus PJJ atau pembelajaran jarak jauh, belajar secara online. Tuhan yang menolong mereka, terutama Engkau memberkati fasilitas pendidikan mereka ya Allah, alat-alat yang dipakai supaya mereka tetap semangat belajar. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang telah lulus kuliah dan merindukan pekerjaan. Atau bahkan mereka yang sudah pernah bekerja namun sekarang sedang mencari pekerjaan baru yang lebih mapan. Tuhan yang menolong mereka, memberikan pemeliharaan Tuhan lewat pekerjaan yang mereka tekuni. Kami berdoa untuk setiap orang yang berwira swasta, Engkau yang menolong mereka dalam usaha yang mereka tekuni. Biarlah pemeliharaan Tuhan terus nyata, hadir melalui usaha mereka. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa kepadamu untuk keluarga-keluarga muda
yang merindukan kehadiran keturunan, Tuhan juga menjawab doa mereka. Bagi anak-anak muda yang merindukan pasangan hidup, bagi mereka yang tengah merancang sebuah pernikahan namun terhambat karena COVID-19, Tuhan, Engkau tetap memberi pengharapan, menyatakan yang terbaik, mewujudkan apa yang menjadi kerinduan mereka tepat pada waktu yang Tuhan tentukan bagi hidup mereka. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa bagi hidup pelayanan kami, GKI Perumnas. Dalam perjuangan menghadirkan yang terbaik bagi anggota jemaat maupun simpatisan di GKI Perumnas dan juga Bajem Kota Bumi. Engkau memberkati setiap usaha yang tengah kami lakukan, agar jemaat dapat tetap beribadah dan beraktivitas dalam hidup beriman melalui berbagai cara yang bisa kami lakukan. Engkau memberkati tim multimedia, juga Engkau memberi hikmat bagi majelis jemaat dalam segala persiapan yang tengah kami lakukan untuk ibadah onsite yang akan disiarkan secara langsung di tiap minggunya. Berkati Tuhan segala sesuatu yang tengah kami persiapkan. Kami berdoa kepadamu, biarlah iman percaya seluruh anggota jemaat tetap terpelihara sehingga kami dapat sungguh-sungguh bertumbuh di dalam percaya kami kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, mulai tanggal 1 Agustus 2020 ini, GKI Perumnas kedatangan seorang calon pendeta dalam diri saudara Irving Gultom. Tuhan memberkati proses yang harus kami lakukan bersama-sama dalam kemajelisan jemaat maupun dalam diri pribadi penatua Irving Gultom. Biarlah melalui proses ini panggilan dari Tuhan untuk menjadi seorang pendeta kiranya terus dimurnikan dan terus boleh berlangsung dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga memberkati seluruh anggota jemaat dan simpatisan dan juga majelis jemaat, supaya hidup pelayanan kami dapat semakin semarak dengan kehadiran penatua Irving Gultom. Kami juga berdoa bagi Indonesia. Engkau memberkati pemimpin negara kami beserta jajaran menterinya dalam ancaman karena COVID untuk banyak bidang yang ada terutama perekonomian. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberi hikmat bagi pemerintah kami supaya dapat mengelola negara ini dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat banyak. Kami berharap Tuhan, Indonesia juga dapat menemukan vaksin anti-COVID supaya kehidupan kami dapat kembali normal dalam segala bidang. Bapa di surga, ada banyak doa dan permohonan kami yang hendak kami naikkan kepadamu. Engkau mendengarkannya, Engkau juga menjawabnya tepat pada waktunya. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja dan OVO, atau melalui kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Allah yang kami kenal pada diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan dan yang kami tinggikan. Kami datang menghampiri mezbah-Mu untuk menyerahkan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas anugerah dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga layak di hadirat Bapa di sorga. Dan berikanlah bagi majelis jemaat akal dan hikmat, sehingga persembahan ini boleh menjadikan pelayanan di gereja-Mu ini layak di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan persembahan ini. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.